Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hidup 100%. Di video kali ini aku mau nyeritain testimoni yang ini datang dari aku sendiri. Ini kisahku sendiri yang mungkin kalian bisa contoh ya, kalau misalnya kalian berkenan gitu. Ini teknik sholawat munjiat yang aku baca dalam satu malam 1000 kali. Kalian bisa cek sholawatnya di Google atau nanti aku bisa lampirkan di videonya ya. Nah, kenapa aku membaca sholawat munjiat 1000 kali? Apa masalahku saat itu? Jadi aku ceritanya tuh terhimpit. Jadi aku nggak bisa ngambil keputusan. Masalahnya sahabatku itu mau menikah di tanggal sekian gitu ya. Tapi aku nggak bisa datang. Nggak bisa datang karena alasan pribadi. Tapi aku nggak berani ngomong sama temanku. Posisinya aku juga ada di luar kota. Tapi alasan yang sebenarnya bukan karena aku ada di luar kota. Dan pernikahan temanku ini cenderung mendadak, tiba-tiba nikah gitulah, karena memang dijodohkan gitu ya. Dan posisinya aku nggak bisa datang karena alasan pribadi, tapi aku nggak bisa ngomong ke dia. Jadi posisinya ini kayak aku serba salah. Aku datang nggak ya? Aku datang nggak ya? Gitu. Padahal aku cukup bilang aja alasan pribadiku aku nggak bisa datang karena apa. Tapi aku nggak tega untuk ngomong ke dia. Itu masalahnya. Walaupun ini terkesan kayak remeh gitu ya, sepele, tapi menurut aku ini adalah sesuatu yang cukup dilematik. Kenapa? Karena dia sahabatku dan aku nggak bisa datang karena alasan pribadi. Otomatis ini kan terdengar seperti egois gitu ya. Dan pada akhirnya aku membaca sholawat itu, aku minta sama Allah untuk diberikan jalan keluar agar aku bisa keluar dari situasi yang membingungkan ini. Aku bimbang, tapi aku nggak berani ngambil keputusan sepihak dengan cara aku mungkin bisa bohong. Misalnya gini, aku nggak bisa datang karena aku lagi nggak enak badan misalnya. Tapi aku nggak tega juga untuk ngomong itu. Dan itu kayak ya bener-bener bohong karena aku memang nggak lagi sakit gitu kan. Pada akhirnya semalaman aku baca sholawat munjiat 1000 kali. Dan biar aku nggak ngantuk, waktu itu aku sambil nonton video. Videonya juga bukan video yang ada podcastnya, video yang ngomong gitu enggak ya, tapi video orang nyetir mobil dan kameranya tuh memperlihatkan pemandangan gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang mendistrak fokusku gitu ya. Aku masih bisa ngebaca sholawat dengan benar. Akhirnya dari habis maghrib sampai sekitar jam 3-an itu aku selesai baca sholawatnya. Dan siangnya aku dapat kabar kalau aku diundang sama Kominfo. Aku salah satu penulis juga di Kominfo, di salah satu Kominfo di Jawa Tengah ya. Nah, aku diundang untuk acaranya mereka di hari dan tanggal yang sama dengan pernikahannya temanku. Dan ini menurut aku kayak wow, amazing gitu. Aku akhirnya mendapatkan solusi kurang dari 24 jam. Dan solusi ini nggak ketebak sama sekali. Tidak aku ekspektasikan sama sekali. Aku nggak kepikiran kalau aku diundang Kominfo gitu ya. Walaupun dulu memang aku pernah diundang juga, tapi aku nggak kepikiran kalau tiba-tiba aku diundang dan tanggal dan harinya sama dengan hari pernikahannya temanku yang nggak bisa aku datengin itu. Dan pada akhirnya aku ngomong ke sahabatku kalau aku nggak bisa datang karena aku ada undangan Kominfo gitu ya. Walaupun ini terkesan seperti egois, tapi kita kan punya hak ya untuk memutuskan. Dan di sini aku juga nggak berani untuk berbohong dan aku juga pasrahkan ke Allah bagaimana Dia nanti akan memberikan jalan keluar. Bener-bener pasrah. Karena doaku memang aku nggak bisa datang deh kayaknya ke pernikahannya dia gitu. Tapi aku juga nggak berani bohong. Aku juga nggak berani untuk ngomong secara personal alasannya ini, alasannya itu gitu ya. Ya pada akhirnya Allah yang membuat jalan keluar, yang jalan keluar itu tidak sama sekali aku ekspektasikan sebelumnya. Walaupun ini terkesan sepele dan remeh, tapi dilemanya yang aku rasakan itu kan tidak dirasakan oleh orang lain. Sehingga orang lain tidak bisa ngejudge seberapa dilemanya aku, sampai pada akhirnya aku membaca sholawat 1000 kali itu. Nah, buat kalian masalah apapun itu, kalian kan yang merasakan sendiri. Entah itu egois atau enggak, yang penting kalian berani untuk jujur di depan Allah, berani untuk mengakui diri sendiri, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian rasakan.
dan minta sama Allah jalan keluarnya. Dan di sini yang bikin aku amazing itu ketika aku menyadari tanggal acara Kominfo ini sama dengan tanggal pernikahannya sahabatku ini. Jadi di sini kayak wow, tapi aku juga tidak mengarang, aku tidak menyangka, dan pada akhirnya aku datang ke acara Kominfo. Tapi tetap ya, untuk masalah kado atau lainnya ya tetap aku komunikasikan dengan sahabatku itu. Intinya aku cuman gak bisa datang aja gitu, tapi aku gak berani untuk ngomong alasan pribadiku, dan aku juga gak berani untuk bohong. Misalnya kayak bohong aku sakit, aku gak bisa datang karena aku sakit perut, aku demam gitu, aku gak berani. Karena memang posisinya aku gak sakit. Apapun masalah kalian coba untuk membaca sholawat munsiat, dan sholawat ini bener-bener kayak ngetes kalian seberapa berat masalah kalian. Seumpama masalah kalian itu cukup mendesak, kalian seharusnya bisa membaca 1000 sholawat 1000 kali dalam satu malam. Tapi kalau memang tidak mendesak, kalian tidak ada kekuatan untuk melakukan itu. Jadi masalah kalian yang kalian bilang berat itu bisa dibuktikan dengan ini. Kamu kuat nggak satu malam membaca itu? Nggak tidur, fokus membaca itu doang, kuat nggak gitu? Kalau memang bener-bener kegalauanmu itu sangat mengganggu, seharusnya kamu kuat, malah seharusnya lebih dari itu gitu ya. Karena masalahku yang remeh-temeh ini aja, tapi menurut aku ya memang menggalaukan, agak dilema gitu ya. Dan akhirnya aku memang kuat membaca itu gitu. Dulu aku pernah sebelumnya juga bereksperimen ingin membaca 1000 kali sholawat munsiat ini, tapi nggak nyampe 1000 aku udah tidur karena memang masalahku tidak mendesak dan aku cuman uji coba, kesannya seperti itu. Oke, mungkin cukup ceritanya sampai di sini aja. Buat kalian yang mungkin punya testimoni-testimoni, kalian bisa share di kolom komentar, nanti aku bisa baca satu persatu gimana pengalaman kalian ya. Oke, terima kasih udah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya.